Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk mengkaji dan mengaji. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, surat Ar-Rahman ini surat yang populer. Pak Agus nama lengkapnya sinten, Pak? Rahmat Agus Tama. Ar-Rahman ya. Oke, Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, surat Ar-Rahman ini disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitabnya Imam As-Suyuti, di nama kitabnya Al-Jami'us Shaghir. Imam Baihaqi meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Likulli syai'in arusun wa arusul Quran Ar-Rahman." Likulli syai'in arusun, segala sesuatu memiliki pengantin. Wa arusul Quran, dan pengantin Al-Quran adalah Ar-Rahman, surat Ar-Rahman. Para ulama kemudian menjelaskan penamaan itu karena indahnya surat ini dan karena di dalamnya terulang sekian ayat yang berbunyi Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan? Jawabannya tentu tidak ada ya Allah. Tidak ada yang kita dustakan. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Jadi jawaban yang barusan saya sampaikan itu juga disebut di dalam kitab tafsir Jalalain. Mulai ayat berapa sih? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Ayat ketiga. Sanes 30. 13. Lah jumlahnya total nanti itu ada 31. 31. Oke. Jadi ini menarik. Kenapa kok menarik? Itu pertama kali di dalam surat Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu dimulai ayat yang ketiga. Jumlahnya total dalam surat Ar-Rahman 31. Kenapa? Diwalik tadi. Dimulai ayat 13, totalnya 31. Maknanya atau artinya, mana lagi nikmat-nikmat Allah atau Tuhan kamu yang kamu dustakan. Nah, Bapak rahimakumullah. Jadi ini ada sebuah hadis pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat ini. Saya bacakan lengkap nih. An Jabir, dari sahabat Jabir, qala, beliau berkata, qara'a alaina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada kami. Jadi Rasulullah itu membacakan kepada para sahabat surat Ar-Rahman, surat Ar-Rahman. Hatta khotamaha, sehingga sampai selesai. Selesainya niku 70 pinten, Pak?
78. 78. Rasulullah membacakan kepada para sahabat sampai selesai. Summa qala, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam niku dawuh, "Mali arakum sukutan." Mengapa kalian ini diam saja? Dibacakan surat Ar-Rahman sampai terakhir kok diam saja? Lal jinnu kanu ahsan minkum raddan. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh jin lebih baik jawabannya daripada kalian. Para sahabat diam nih loh, jin itu luwih apik jawab. Pas ditanya nih loh Pak, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jin niku jawab, para sahabat dereng ngerti ilmu nih ya. Ini kita baru mau akan dikasih tahu oleh Rasulullah, nanti akan jawab. Nah, jin itu loh jawab waktu mendengarkan surat Ar-Rahman ini. Ma qara'tu alaihim hadhil ayah min marrah, tidak pernah sekalipun saya membacakan surat Ar-Rahman ini kepada para jin kecuali saat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sampai pada ayat itu, illa qalu, kecuali para jin itu menjawab. Jin ini yang jawab, wala bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal ham. Niku jawabannya. Jadi kalau panjenengan membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, niku jawabannya adalah wala bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal ham. Niku artinya ngeten iki. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami ya Allah, tiada satu pun nikmatmu yang kami dustakan, dan bagimu segala puji. Pokoknya nek pas maca niku jenengan jawab teng ati, meskipun tidak lengkap seperti itu, karpe seperti itu. Ngoten mawon. Mboten enten Gusti kula ngakoni nikmat-nikmat panjenengan. Nggih, nyatanya tidak ada satupun apa yang kita peroleh itu sekarang lah bisa bernafas niku kecuali itu adalah karena nikmat Allah. Jadi nanti jawab seperti itu. Nah, harapannya malam hari ini Pak Agus itu meminta kepada saya untuk dirampungi. Mudah-mudahan waktunya cukup. Nah, malah ini saya jadi ide saya ya, ini bukan sak rampungi surat Ar-Rahman, sak rampungi waktune. Nah, besok minggu depan insyaallah, mudah-mudahan umur kita panjang nggih. Minggu depan kita masih bisa melanjutkan. Mboten usah di kupu-kupu Pak Agus. Nek kupu-kupu gitu waos dhewe mau nenten arti ini. Iya. Bapak rahimakumullah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman niki di dalam bahasa Indonesia ada yang menerjemahkan sebagai yang maha pengasih, yang maha pemurah, yang maha penyayang. Kata ya. Tetapi ngeten Bapak-bapak, niki para ulama niku memberikan penjelasan yang sangat jelas. Ar-Rahman itu adalah yang sempurna rahmatnya, kemurahannya, pemberiannya, dan berketerusan tanpa putus. Jadi Ar-Rahman itu adalah yang sempurna rahmatnya, kemurahannya, pemberiannya, kasihnya, sayangnya, dan itu berketerusan tanpa putus. Ilustrasinya, kalau manusia biasanya menyayangi orang lain niku kadang-kadang putus. Ya. Napa malih nek sing pas disayangi niku jengkel ke. Meskipun putus dilut gitu kan, nggih sambung malih, putus dilut sambung malih. Tapi Allah Subhanahu wa taala niku Maha Kasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, dan itu tanpa putus. Lho Pak, nyatanya kok kula niku tahu entekan duit tek sampai beras mau mboten enten. Nah niku kasih sayangnya Gusti Allah teng pundi. Nah, iki Bapak niku bisa niku dilacak sebetulnya. Sing nglacak nggih jenengan dhewe, sing dilacak nggih jenengan dhewe dan sekeliling jenengan.
Kayak kemarin loh kita pembuktian Ar-Rahman masih ingat. Okay. Kita harus mempelajari kehidupan kita. Manakah sebetulnya kalau memang itu kaitannya dengan kehabisan beras gitu. Ada yang salah Pak pasti. Yang salah. Nah, kesalahan itu kemudian diperingatkan oleh Allah, diperingatkan itu mboten kemudian dituduhi disiksa mboten. Diperingatkan untuk menjadi lebih baik. Karena peringatan, halo ini kuning loh. Kuning ini malah ngebut atau malah mandek. Kan mestinya malah mandek ya. Ya kan gitu. Nah, peringatan-peringatan Allah itu sering diberikan kepada kita agar kita itu menjadi lebih baik. Mengandaikan jalan niku enten trotoar kanan sama trotoar kiri. Kita itu mau nek pas kosong dalane nggih, mau belok teng niku mboten napa-napa. Ora ono sing napa? Contone napa? Enten sing sunah. Sunah wis lagi gak kuat iki ora lakoni. Ya mboten napa-napa. Tetapi kalau sampai ngelakoni haram niku metu saking trotoar. Kita niku leluasa kok, Pak. Leluasa deh wong. Dalam satu ayat Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah itu tidak berkehendak untuk membuat manusia itu sulit, tapi berkehendak membuat mudah. Oke. Nah, contohnya kemudahan-kemudahan itu diantaranya kok nganggo poso barang. Poso niku kan abot. Boten Bapak, puasa niku menyehatkan kita. Zahir dan batin. Kalau kita nggak puasa niku awak kita malah kesulitan. Nyatanya dokter niku pun bola-bali kok nggih. Gitu? Bahwa puasa itu menyehatkan badan. Nah, niku kan berarti memperbaiki badan kita. Nah, itu artinya berkehendak apa? Berkehendak baik, berkehendak kita lebih mudah menjalani kehidupan kita. Ar-Rahman niku wau beberapa alim, beberapa ulama niku ada juga yang memberikan satu pendapat begini. Ar-Rahman apa sih bedanya dengan Ar-Rahim? Salah satu golongan niku berpendapat bahwa Ar-Rahman itu adalah maha kasih Allah, maha sayang Allah, maha murahnya Allah di dunia. Di dunia, Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim itu di akhirat. Maka Ar-Rahmannya Allah, maha murahnya Allah, maha kasihnya Allah, maha sayangnya Allah itu diberikan kepada siapa saja. Yang khusus nanti Ar-Rahim. Nah, karena kita itu inginnya sehat dunia akhirat, baik dunia akhirat, maka yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lengkap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini ku ayat pertama. Ayat yang kedua, Allamal Quran. Allah Ar-Rahman itu yang telah mengajarkan Al-Quran. Bapak, menurut Profesor Quraisy Shihab yang mempunyai tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Misbah sampai berjilid-jilid, ingat saya niku 12 nomor 16 sampai teman-teman. Nah, nek tuku kula tau nukokke tapi boten tuku dhewe. Nah, saya niku dipeseni teman saya dari hakim di Papua. Hakim di Papua. Pingin nukokke wong tuane tafsir Al-Misbah. Rumahnya Blora napa Pati ngoten teman saya kula Pati. Itu hakim agama, kencang kula di pondok. Oh, saya belikan dan dikirim ke rumah. Nah, saya nggih mboten putih-putih. Jane dhek ya iso kok. Cuma ya kan ya lebih percaya aku daripada internet. Nah, kalau percaya internet balok-balik transaksi nggih sukses-sukses wae. Biasanya pesen langsung lewat internet. Dan saya juga nggak pernah pegang itu, dia kirim uangnya ya terus kan. Ya alhamdulillah. Jadi menurut Profesor Quraisy Shihab yang juga salah seorang keturunan Rasulullah, yang itu Habib atau Sayyid Quraisy Shihab. Nah, beliau berpendapat seperti ini. Nikmat yang paling puncak dari segala nikmat itu adalah Al-Quran. Waalaikumsalam.
Jadi sekali lagi, puncak dari segala nikmat itu adalah Al-Quran. Puncak segala nikmat. Oke, Bapak-bapak, rahimakumullah. Niki saya cerita pengalaman. Saya niku kenal orang nuwun sewu. Kalau bahasanya orang-orang dulu niku sakti madraguna. Sakti madraguna. Saya kenal orang santri madraguna. Dulu Kejawen. Awalnya Muhammadiyah. Terus Kejawen. Terus balik Islam balik. Niku di Kejawen niku pun sakti. Sakti lah. Sampai dokter niku bilang begini, anten wong dibawa ke rumah sakit, sampai di rumah sakit niku dokter mboten sakit menyembuhkan, orang itu dipanggil datang, ngoten niku terus nggih mung datang ngoten tok. Ngoten niku terus mari Pak. Dokter mawon mboten sakit niku mari. Ini sembuh. Nah, tetapi di dunia Kejawen niku nuwun sewu nggih, itu tidak semua hal di dunia ini bisa dijawab dengan ilmu Kejawen. Beliau bilang, saya sudah lulus Mas Kejawen. Mulai dari pokoknya sing pungkasan niku kasepuhan napa Pak? Ono kanuragan napa men? Enten kanoman kanuragan kok niku kasepuhan niku pun tuntas. Oh, ayo Pak Gimar. Pun lali. Nggih, terakhir niku ilmune namine kasepuhan. Katosan itu justru masalah kebal dan lain-lain. Dan beliau bilang begini, enggak menjawab. Banyak hal yang di dunia ini yang perlu jawaban, tetapi di Kejawen tidak terjawab. Nah, karena kasih sayang Allah, saya itu kemudian diberi melalui orang sih diberi Al-Quran. Dulu Muhammadiyah ya, malah ngulang ngaji kan nomane ya. Kemudian balik dengan Al-Quran dibaca niku, terus dipikirkan ternyata jawabannya ada di dalam Al-Quran yang tidak terjawab dengan ilmu pamungkasnya Kejawen itu terjawab di Al-Quran. Akhirnya saat ini nggih Al-Qur'annya niku saya lihat sendiri niku di stabilo kan. Oh, ini pengalaman saya dulu. Ini pengalaman saya dulu. Nah, kalau nggih terus bilang begini, berarti hampir semua di stabilo Pak. Wong Al-Qur'an itu enggak ada yang enggak bagus, semua bagus. Hampir memang. Dan kalau dihitung niku sudah 13 kali saya itu mencoba memahami Al-Qur'an dari depan sampai belakang. Khatam, tapi sanes Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai anas sanes dibaca terjemahan. Piranti yang digunakan beliau itu adalah diantaranya ilmu-ilmu yang diperoleh di Kejawen dulu itu kan sebagaikan pisau Pak, seperti ilmu ning, enten nggih ilmu ning teng Kejawen. Nah, ning niku, nah dia pikirkan Al-Qur'an dengan keheningan. Yang nuwun sewu nggih, ilmu niku bagaikan pisau. Pisau itu kalau dibuat bunuh orang berarti berbuat jahat. Ilmu itu seperti pisau, kalau diperbuat jahat jadinya jahat, kalau dipakai baik jadinya baik. Walaupun itu ilmu ning dari Kejawen itu bagaikan pisau karena dipakai untuk memikirkan, mentafakuri Al-Qur'an, nyatanya juga jadi. Sekali lagi pisau. Bapak, puncak dari ilmu, dari kenikmatan itu adalah Al-Quran. Kok Pak orang itu kesana kemari nyari ilmu padahal di depannya ya kadang-kadang ngoten itu. Karena Al-Quran itu di dalam awal surat Al-Baqarah pun disebutkan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alif Lam Mim Dzarikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin,
menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lah nek kecenderungan takwa mboten punya takwa nggih mboten nggih sulit menerima petunjuk Al-Qur'an. Berarti jos ya Pak. Jos Al-Qur'an wis nang ngarepe awak dhewe dan itu puncak kenikmatan. Nggih cobi sekarang dipahami. Puncak kenikmatan niku pripun lho Pak? Nek enten enak banget niku di atasnya enak banget niku puncak kenikmatan. Dan memang seperti itu Pak. Karena pertanyaan yang bertahun-tahun tidak terjawab lalu kemudian terjawab di dalam Al-Qur'an, itu akan malas gitu, senang banget. Ar-Rahman adalah khalaqal insan yang menciptakan manusia. Bapak rahimakumullah, ada perbedaan. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala niku menggunakan kata khalaqa, kadang menggunakan kata ja'ala. Kalau khalaqa niku menciptakan bumi. Ada juga menjadikan bumi. Bahasa Arabnya pakai ja'ala. Ada khalaqal ardo, ada ja'alal ardo. Kalau khalaqa itu adalah penciptaan, berarti dari awal. Kalau menjadikan itu seperti menjadikan bumi subur. Nah, itu nggih dibahas kalau di dalam tafsir. Allamahul bayan, Ar-Rahman itu juga yang mengajar orang itu pandai berbicara. Berikutnya yang kelima, asyamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan. Bapak rahimakumullah, beberapa ilmuwan akhir, bukan ilmuwan dulu, ilmuwan muslim niku sempat menghitung kata hari atau dalam bahasa Arabnya al-yaum di dalam Al-Qur'an niku ternyata dalam seluruh Al-Qur'an jumlahnya 366 kali. Dan itu kan berarti kalau di rata-rata perhitungan hari dalam satu tahun niku kan segitu ya. Ya ada yang berpendapat 365 kebalik ya. 365 itu dalam Al-Qur'an kata yaum. Dan juga kata bulan di dalam Al-Qur'an yang bahasa Arabnya itu asyahr. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kata asyahr dalam seluruh Al-Qur'an itu jumlahnya 12. Niku Al-Qur'an niku luar biasa. Luar biasa wong. Memang bukan buatan manusia, buatan yang Maha Kuasa, yang Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Bapak-bapak, kalau kita melihat di mobil kita atau motor kita, niku pergerakan mesin, niku kan rapi teman. Sekali nggak rapi berarti biasanya mesin itu jadi rusak. Gede pun di dunia sak alami ngeten iki dengan mesin. Gede dunia sak iso. Dan itu berputar terus. Dan tidak pernah bertabrakan. Oleh karenanya di sini disebut bahwa yang namanya matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Hitungnya ini luar biasa. Ya. Ini gue nek mboten ya nek wis gawe kok ya. Ribut malih. Luar biasa ya. Tapi kalau memang kita itu tidak pernah mencoba memikirkannya, yang luar biasa itu jadi biasa-biasa saja. Wong sepeda motor mawon kalau kita naiki tiap hari nggak pernah kita pikirkan mutere gear ping pinten niku kan kita enggak ya wis pokoknya ditumpaki gitu. Tapi saat kita pikirkan ternyata gear yang kecil niku muternya berapa, kemudian sing enten rantene nggih kalau dulu. Yang besar itu berapa? Ini kan pun dihitung sedaya. Luar biasa. Bahkan sekarang ini enten sepeda motor yang tanpa spanduk ya. Permainan ban sama beratnya niku dihitung. Jadi motornya ditinggal mudun ngadeg ngeten iki, goyang-goyang kan tetap ngadeg malih ngoten. Menenten lho Pak, saya pernah lihat.
di video itu. Jadi keseimbangannya betul-betul diatur sehingga mencolot ngoten mawon sing iki ngadeg terus ngoten. Ini luar biasa. Bapak rahimakumullah, ayat yang ke-6, wan najmu wasyajaru yasjudan, yang artinya dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya, kepada Ar-Rahman tadi. Dan pepohonan. Okay. Wan najmu ada yang menerjemahkan bintang. Tetapi kalau melihat kata wasyajaru di situ, maka yang tepat wan najmu di situ maknanya adalah tumbuh-tumbuhan, rerumputan dan pohon kan ngeten. Yang tadi bulan dan matahari. Ini kan nyebut ngeten. Bulan dan matahari itu nikmat bagi kita mboten. Nek mboten pernah dipikir nggih lewat mawon. Padahal gak ana matahari sing duwe pantun padi nggak bisa keping. Nek mboten enten bulan nggih gelap sekali. Itu nikmat semuanya. Bahkan di dunia ini kalau kita punya bunga saja nggih, pengalaman-pengalaman yang kita semua tahu, bunga saja letakkan di area yang tidak ada matahari maupun terpantulkan matahari, maka akan mati. Semua itu butuh matahari. Itu kenikmatan. Bahkan dilanjut-lanjut ternyata matahari mengandung vitamin D. Nah, kan ngoten niku kenikmatan sedaya. Nah, nanti di ayat 13 ditanya, tapi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Loh, apa kita sering berdusta terhadap nikmat niku? Nggih janjane kepingin mboten ta, Pak. Tapi nggih sering-sering nggih to, Pak. Kepingine teorinya bahwa kita itu tidak akan berdusta terhadap nikmat Allah satu pun. Tapi kan sering kita niku berdusta. Mendustakan. Nopo? Termasuk diantaranya kita tidak bersyukur atas nikmat sehat. Kadang-kadang biasanya sehat itu adalah mahkota yang tidak akan tahu kalau dia itu sedang pakai mahkota kecuali orang yang sakit. Kan ada kata pepatah seperti itu. Orang sakit baru tahu kalau sehat itu adalah mahkota. Nah, makanya sering orang lupa kalau sehat itu nikmat. Padahal sekali dikurangi sedikit saja tidak bisa merasakan asin atau tidak bisa merasakan manis, ini pun susah. Bapak rahimakumullah. Bagaimana alam semesta, pohon, tumbuhan, bulan, bintang, matahari itu sujud kepada Allah. Yo Bapak-bapak, menurut orang-orang yang betul-betul mencari tahu bagaimana sujudnya itu, menurut ilmiah, sujudnya batu itu adalah tunduk dengan hukum gravitasi. Jadi hukum alam itu adalah yang memberikan Allah. Saat ada batu dari atas, kemudian dijatuhkan, dia pasti jatuh ke bawah. Tunduk pada hukum yang diciptakan oleh Allah pada alam atau benda-benda itu. Api kalau kena kertas yang kering, kertasnya akan terbakar. Itu adalah ketundukan api terhadap hukum-hukum Allah. Itulah sujudnya api. Nah, digangkan umpamanya, kalau angin muter, gawe angin apa? Gimana? Nah, pernah api itu kemudian tidak bisa membakar. Nabi Ibrahim, gitu, tidak bisa dibakar oleh api. Karena pada waktu itu yang memiliki kuasa atas api adalah Allah. Maka saat diperintahkan api, nggak usah membakar. Betul bisa membakar. Lautan yang seluas itu dipukul hanya dengan tongkat, terbelah. Gitu. Padahal lautan segede itu. Ini hukum alam biasa kan betul sakit. Gitu. Tapi karena yang menguasai tongkat, yang menguasai lautan itu adalah Allah. Maka saat Allah memerintahkan kau kali ini harus tunduk dengan tongkat itu loh yang dibawa Nabi Musa. Padahal tongkat itu pun kalau sekarang masih ada jenengan yang mukul-mukul kan kayak buatan sakit.
Nyoba. Nggih. Apa ya? Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan Allah yang telah meninggikan langit serta telah Dia adakan keseimbangan. Allah tatagaw fil mizan, supaya kalian tidak melanggar keseimbangan itu. Bapak-bapak, sampai di sini itu penting ya, karena keseimbangan alam ini pun sekarang ini terganggu dengan ulah manusia. Termasuk ulah manusia menembus langit dengan roket. Wah. Karena itu memecah atmosfer. Itu keseimbangan sudah mulai terganggu. Kemarin waktu pandemi kita sama-sama tahu ternyata alam itu merefresh dirinya menjadi lebih baik. Karena apa? Manusianya enggak ngerusak. Ngerusaknya manusia ini pripun gitu, antaranya dengan polusi dan yang lain-lain. Waktu pandemi kan katanya terrefresh nih. Nah, keseimbangan seperti itu secara besar niku yang ngerti memang para ilmuwan itu. Tetapi memang kalau gerakan-gerakan seperti penghijauan, anti polusi dan yang lain-lain itu sebetulnya ada sambungannya dengan ini kalau mau dicari ketersambungannya. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Maka tetaplah pengukuran itu secara adil serta janganlah dirimu mengurangi keseimbangan itu. Bapak-bapak dan saudara-saudara, di ayat ke-9 ini ada kata bilqis. Al-qis itu adalah tidak sekedar adil. Ini memang susah kalau diterjemahkan hanya bahasa Indonesia, memang kadang-kadang tidak mengungkap semua. Al-qis ini ku adil, tapi sama-sama legowo. Ada kan orang itu diperlakukan adil tapi salah satu mungkin tidak lego. Jadi sini ini berarti al-qis itu bisa dimaknai adil dan win-win solution. Sama-sama menang, ibaratnya sama-sama seneng lah gitu. Lalu yang ke-10, wal arda wada'aha lil anam, dan dialah yang telah menghamparkan bumi untuk golongan makhluk. Fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam, di sana terhadap buah-buahan serta pepohonan kurma yang mempunyai kelopak mayang. Wal habbu dzul asfi war raihan, yang serta biji-biji yang berkulit serta bunga-bunga yang harum semerbak. Niku semua kenikmatan. Kemudian ditanyakanlah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka manakah karunia Tuhan yang kalian berdua, jin dan manusia, yang kalian dustakan? Jawabannya adalah tidak, ya Allah, kami tidak mendustakan nikmat-nikmat. Falakal hamdu, segala puji bagimu. Dan jawabannya. Oke, Bapak-bapak, untuk malam hari ini cekap segini dulu 13. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan. Oke, untuk malam hari ini saya titip. Mungkin kalau pas Darusi Ar-Rahman itu ini wow, kalau pas Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, jenengan kerentek akan tidak, ya Allah, kami tidak membantah. Saya tidak membantah bahwa nikmatmu banyak sekali. Alhamdulillah. Bahasa Arabnya wala bisyai'in min ni'amika min ni'amika Rabbana nukadzib nukadzib falakal hamdu. Bahasa Indonesia falakal hamdu. Niki ada di kitab Tafsir Jalalain kalau mau cek nih. Kitab Tafsir Jalalain surat Ar-Rahman ayat 13. Artinya, wahai Rabb kami, ya Allah, tiada satu pun nikmatmu yang kami dustakan. Segala puji bagi.
Nggih, ngoten mawon malam hari ini dan mohon maaf kalau ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu